Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Sehat. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPS ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca ikrar dan juga membaca Pancasila serta doa. Hari ini yang memimpin ikrar akan dipimpin oleh Mas Ayas. Kemudian untuk yang memimpin doa atau Pancasila nanti dibantu oleh Mas Noval ya, Ustadz Spotlight. Kemudian kita membaca ikrar dan juga Pancasila. Oke, Ustadz Spotlight. Oke, kita membaca ikrar terlebih dahulu. Silakan Mas, dipimpin oleh Mas Ayas. Yang lain silakan dinyalakan kameranya ya. Speakernya silakan dinyalakan. Silakan Mas Ayas, ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pancasila. Satu. Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika berdoa, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah Mas Naufal dan juga Mas Ayah sudah memimpin doa pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya seperti biasa kegiatan pagi hari ini setelah kita berdoa kemudian kita ikrar adalah literasi ya. Silakan menyiapkan bukunya untuk dibaca kurang lebih 5 menit. Kemudian Ustadz akan menunjuk satu di antara kalian untuk yang bercerita. Silakan diambil bukunya. Buku cerita ya Ustadz, gak Ya, apa-apa. buku cerita boleh. Buku cerita, buku pesan. Tadi kan udah Ustadz. Ya, Baca. 5 menit ya, kurang lebih 5 menit. Silakan dibaca, kemudian nanti Ustadz tunjuk. Siapakah yang akan membaca? Ini masih pukul 7:30 ini ya. Oke, 3 menit lagi. Baru 1 menit, Tat. Dari atas tanganmu. Kamu enggak zoom enggak? Sambil zoom. Kamera enggak nyala? Baru jam 11. Gak ada yang mengambil. Teman-teman di mobil. Masih jam 7:30 sekarang. Oke, cukup ya. Silakan Ustadz tunjuk. Siapa Aku yang belum akan... baca tapi. Ya, enggak apa-apa. Belum baca, Nanti boleh. Udah baca. Oke, terima kasih yang Kesempatan sudah kilat. membaca ya. Oke, hari ini yang berkesempatan untuk bercerita. Kita dengarkan bersama ya apa yang akan disampaikan oleh teman kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Silakan Mas Ale. Silakan Mas Ale. Kamu yang bercerita hari ini ya apa yang sudah kamu baca hari ini. Silakan Mas Ale. Ustadz Pin ya Mas Ale ya. Kamu boleh bercerita. Silakan Mas Ale. Ceritanya tentang berkat kejujuran. Saat usia memasuki 18 tahun, Syekh Abdul Qadir meminta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Ibunya tidak menghalang-halangi cita-cita Abdul Qadir. Meskipun ia merasa berat melepaskan anaknya, sebelum pergi, ibunya berpesan kepada Syekh Abdul Qadir bahwa dia harus jujur walau dalam keadaan apapun. Ibunya memberi bekal 40 dirham yang ia jahit di dalam pakaian Abdul Qadir. Berangkatlah Abdul Qadir diiringi doa sang ibu. Abdul Qadir berangkat dengan rombongan perantau yang juga hendak pergi menuju Baghdad. Dalam perjalanan tiba-tiba mereka diserang oleh 60 orang perampok. Semua harta telah dirampas oleh para perampok tersebut. Lalu para perampok itu tidak memedulikan keberadaan Abdul Qadir karena mereka menyangka bahwa Abdul Qadir tidak memiliki apa-apa. Salah seorang perampok kemudian bertanya kepada Abdul Qadir, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" "Ya, aku punya uang sebanyak 40 dirham di dalam pakaianku," jawab Abdul Qadir dengan tenang. Perampok itu merasa heran dengan pengakuan Abdul Qadir. Dia menyampaikan perkataan Syekh Abdul Qadir kepada ketuanya. Kemudian ketua perampok menanya, "Benarkah engkau memiliki uang 40 dirham di dalam pakaian?" Tanya ketua perampok dengan penasaran. "Ya," jawab Abdul Qadir dengan singkat. Dengan penuh penasaran, ketua perampok kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa apakah betul bahwa ada 40 dirham di pakaiannya Syekh Abdul Qadir. Lalu, karena betul, ketua perampok tersebut mengheran kenapa kok dia itu jujur kepada uangnya sendiri. "Mengapa kamu mengatakan keberadaan uangmu?"
Apakah kamu tidak takut uangmu itu kami rampas? Abdul Qadir berkata, sesungguhnya aku telah berjanji kepada ibuku sebelum pergi untuk tidak berkata bohong dalam keadaan apapun. Mendengar alasan yang diungkap oleh Abdul Qadir, tiba-tiba saja ketua perampok tersebut sedih karena ia merasa malu karena selama hidupnya senantiasa melanggar perintahnya Allah. Padahal Abdul Qadir yang jauh lebih muda darinya tidak mengingkari kata-kata ibunya. Akhirnya ketua perampok itu bersumpah tidak akan merampok lagi. Dia bertobat di hadapan Abdul Qadir diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Oke, sudah Mas Ale. Oke, luar biasa ya cerita yang disampaikan oleh Mas Ale. Jadi dia bercerita tentang kejujuran. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh Mas Ale? Silakan Mas Aim. Kira-kira kesimpulannya apa Mas Aim? Untuk itu menjadi baik karena kita harus berkata jujur. Oke, kita harus berkata jujur. Ada yang lain? Mas Kenzo, kamu bisa mengambil kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh Mas Ale? Itu jadi baik karena siapa nih? Kita harus bisa diamanahi. Oke ya, terima kasih, luar biasa ya. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus berkata jujur, bersikap jujur, bersifat jujur ya, dimanapun kita berada. Karena kejujuran itu tidak hanya untuk diri kita, ternyata bisa berbuat kebaikan untuk orang lain. Seperti yang diceritakan oleh Mas Ali ya. Tadi Mas Ali bercerita tentang kejujuran. Kejujuran orang yang ingin dirampok, yang akan dirampok. Kemudian dia berkata jujur karena ingat pesan dari ibunya. Berkata jujur ya. Kemudian ternyata kejujuran itu, padahal sebelumnya kejujuran itu nantinya akan merampas hartanya. Ternyata ketika dia jujur, justru si perampok ingin bertobat. Nah, itu luar biasa ya. Terima kasih Mas Ale. Semoga bisa menginspirasi buat yang lainnya. Untuk besok gantian ya. Ustadz akan menunjuk seperti yang tadi. Oke. Hari ini kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik IPS subtema 2 yang akan kita pelajari ada di buku kalian di subtema 2 ya. Kemarin kita belajar subtema 1. Kita belajar tentang sumber daya alam. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Silakan. Lupa. Oh lupa, masih lupa. Ada yang ingat? Mas Nadif? Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam. Oke, luar biasa. Sumber daya yang berasal dari alam. Oke, kalau kalian masih ingat, kira-kira sumber daya alam terbagi menjadi berapa sih? Dua. Itu tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Oke, tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Oke, bisa tanya sekali lagi sebelum kita memulai pembelajaran yang kedua ya, subtema 2. Pertanyaannya adalah kira-kira apa ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui? Siapa yang bisa? Ciri-ciri sumber daya alam dapat diperbarui. Jumlahnya melimpah. Kemudian? Mudah dapat diperbarui. Mudah diperbarui. Kemudian apa lagi? Tidak dapat habis. Tidak dapat habis. Luar biasa ya. Oke, itu pembelajaran kemarin di tema 4 subtema 1. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, perhatikan PowerPoint Ustadz ya. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya sambil Ustadz mencari PowerPoint-nya Ustadz. Oke. Sudah kelihatan saya kalian? Biasa. Oke ya. Pembelajaran 3 ini terdapat di subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelum Ustadz menyampaikan materi, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah atau sudah tahu apa saja pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekeliling kita? Ada yang tahu? Apa saja sih pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekeliling kita? Mas Ale? Air. Dimanfaatkan untuk apa, Mas Ale? Air. Air itu Mencuci baju. Oke, mencuci baju. Selain mencuci baju,
Dimanfaatkan untuk apa sih air itu? Mandi. Mandi. Minum. Minum itu yang paling penting ya, dimanfaatkan untuk. Oke. Di pembelajaran 3 ini, selain air tadi kalian juga bisa memberikan contoh yang lain, misalnya tumbuhan ya, ataupun sayuran dan juga buah-buahan. Nah, itu dimanfaatkan untuk kegiatan kita, untuk konsumsi kita setiap hari. Oke. Di pembelajaran kali ini, kalian akan mendapatkan pembelajaran tentang manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Ya, setiap sumber daya alam yang ada di sekeliling kita itu memiliki banyak manfaat. Ya, mulai dari sandang, pangan hingga papan. Apa sih yang dimaksud dengan sandang itu? Sandang itu apa? Apa sandang? Pakaian. Pakaian, bagus. Jadi sumber daya alam bisa dimanfaatkan untuk pakaian. Contohnya apa? Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pakaian. Kapas. Kulit sapi. Kulit sapi, boleh. Apalagi? Kulit kambing. Kulit kambing, boleh. Apalagi? Pohon kapas. Pohon kapas, oke. Selanjutnya adalah dimanfaatkan untuk pangan. Kalau pangan ini banyak sekali ya. Contohnya apa sih? Kalau dimanfaatkan untuk pangan? Sapi. Sapi. Sapinya diapakan? Padi. Oh, padi. Padinya dimakan. Oh, enggak ya, dimasak dulu, diolah dulu ya. Kemudian yang terakhir dimanfaatkan untuk kebutuhan papan. Iya, kalau dimanfaatkan untuk kebutuhan papan itu dimanfaatkan untuk apa sih? Papan di sini maksudnya apa sih? Iya, pangan. Papan tulis. Bukan papan tulis kalau di sini. Papan maksudnya adalah tempat tinggal. Terima kasih Mas Noval yang sangat antusias di situ ya. Ada sandang, pangan dan juga papan. Selanjutnya, perhatikan ini yang pertama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di sini yang Ustadz beri contoh adalah pemanfaatan sumber daya alam sayur dan juga buah. Kira-kira sayur apa saja yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kita konsumsi? Ada yang bisa menyebutkan? Sayur apa saja yang bisa kita konsumsi atau kita manfaatkan? Brokoli. Brokoli, wortel, tomat, kemudian apa lagi? Jagung. Paprika. Bisa dimanfaatkan untuk pangan kita ya. Kemudian selain untuk bahan pangan, ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk dijual ya. Jadi kalau kalian punya bahan-bahan ini tidak hanya untuk dimanfaatkan untuk dimakan ya, tetapi bisa kita jual. Jadi kalau kalian menanam sayuran, kalau berlebihan banyak sekali, tidak usah dimakan semuanya. Silakan kita jual ya, bisa kita jual. Kemudian yang ketiga adalah bahan baku olahan makanan. Jadi misalnya seperti jagung. Jagung ternyata selain bisa dimanfaatkan untuk makanan yang diolah langsung, juga bisa dimanfaatkan untuk makanan yang yang bisa langsung digunakan ya, digunakan misalnya dibuat diolah dulu ataupun langsung dikonsumsi. Dikonsumsi itu apa? Dikonsumsi untuk makanan hewan dan lain. Oke, selanjutnya yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam hewan. Pasti kalian tahu ya, pasti kalian juga banyak mengetahui pemanfaatan hewan. Di sini Ustadz berikan contoh hewan sapi. Selain hewan sapi, apa saja sih yang bisa dimanfaatkan? Kambing ya, diambil dagingnya kalau kambing. Kalau di sini Ustadz beri contoh sapi diambil daging dan susunya. Kemudian tenaganya biasanya digunakan untuk membajak sawah. Kemudian kotorannya itu dijadikan pupuk. Kotorannya dijadikan pupuk. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain dan juga pemanfaatannya? Silakan Mas. Unta. Oke, dimanfaatkan untuk apa aja? Susu. Oke, selain susu? Untuk ditunggangi. Oke. Tenaganya juga bisa digunakan untuk mengangkut barang. Biogas. Oke, selain kuda dan juga kuda. Kuda dimanfaatkan untuk apa? Kuda bisa membuat hiburan anak-anak naik di atas kuda. Selain itu? Oke, selain sate kelinci bisa dimanfaatkan untuk makanan juga. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk wisata. Wisata, iya bagus.
wisata. Oke, bagus. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau kalian pahami, kendaraan yang bergerak yang ada di sekeliling kita itu kira-kira memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa apa? Listrik. Berupa apa? Batu bara. Berupa batu bara. Bisa berupa minyak bumi juga ya. Kalau di sini saya berikan contoh batu bara. Batu bara ini ternyata bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, untuk kita semuanya. Selain digunakan untuk alat transportasi, ternyata batu bara ini juga digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi salah satu energi alternatif ya. Buat makan nggak bisa saja. Enggak bisa. Kalau Buat dibuat- memasak. Bahan bakar air saat. Oh, bisa. Kalau dibuat untuk bahan bakarnya bisa. Kalau dimasak, dimakan. Buat untuk PLTU. Ya nggak Ya. bisa lah. Pembangkit listrik tenaga uap, Cepat tenaga batu bara. saja. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah ini minyak bumi. Minyak bumi manfaatnya apa? Mungkin kalian juga sudah tahu ya pemanfaatan minyak bumi sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan. Nah, bahan bakar yang dapat diolah. Minyak bumi didapatkan dari fosil ya Ustaz. Iya, dari fosil. Jadi tumbuhan yang mengendap ya ataupun hewan-hewan yang mengendap di dasar laut ataupun di dalam tanah yang mengendap berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun yang kemudian mengeluarkan minyak ya. Nah, jadi membutuhkan waktu yang lama sehingga dia termasuk kategori sumber daya alam. Itu ya Ustaz. Kenapa? Komodo. Ya, komodo kenapa? Nggak tahu Ustaz, lupa. Komodo. Komodo termasuk hewan yang langka. Meskipun termasuk hewan yang langka, tapi ternyata komodo, hewan sejenis hewan ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, usaha Tapi pelestarian. udah agak punah Ustaz. Sekarang usaha pelestarian. Meskipun kalian menggunakan sumber daya alam yang melimpah, jumlahnya banyak, tapi kalian juga harus tahu pemanfaatannya dan juga pelestariannya ya. Tadi kalau kalian mengetahui manfaatnya, ternyata kita harus juga memiliki kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Misalnya, satu, air. Sumber daya alam, air. Ya, terdapat di mana? Air banyak terdapat di Laut. di laut, di sungai, Danau. kemudian di danau, kemudian di mana lagi? Danau Toba. Danau Toba. Ya, di kali-kali sama sungai ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk pengairan. Pelestariannya apa? Usaha yang dapat kita lakukan satu, menggunakan air dengan hemat. Meskipun jumlahnya melimpah, tidak boleh kemudian kita menggunakan dengan seenaknya ya. Harus menggunakan dengan hemat. Kenapa? Kan bayar. Iya, ya harus menggunakan dengan hemat. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga ketersediaan air bersih. Karena di beberapa tempat itu masih banyak orang yang kekurangan air bersih. Kita harus bersyukur ya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita suatu tempat kemudian memberikan air yang bersih. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga ini usaha yang bisa kita lakukan. Menghindari membuang sampah di sungai. Jadi, bagaimana pentingnya lingkungan yang bersih. Itu tadi air. Kemudian ada juga padi dan juga rotan. Rotan ini hasil hutan ya. Kita juga cara yang melestarikan untuk rotan ini salah satu adalah memberi pupuk, memberi jarak tanaman dan menebang rotan yang sudah tua. Oke, itu tentang usaha pelestarian tadi, tentang pemanfaatan, kemudian usaha pelestarian. Dan yang ketiga adalah tentang jenis pekerjaan dan manfaat terhadap sumber daya alam yang dimanfaatkan ya. Kemarin seperti ini. Jadi yang pertama adalah banyak pekerjaan ya, terutama di dataran rendah. Jumlah pekerjaannya ini sangat melimpah. Dan sangat tergantung terhadap sumber daya alam yang dimanfaatkan. Misalnya di sini adalah dokter. Ustadz memberikan contoh dokter ya. Dokter, contoh peralatan kerjanya di situ bisa peralatan medis seperti stetoskop ya. Kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan apa? Di situ bisa memanfaatkan besi dan juga karet dalam pembuatan alat medisnya tadi. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan pilot. Ya, peralatan penerbangan seperti pesawat. Ya, terbuat dari apa? Sumber daya alam yang dihasilkan apa? Adalah besi dan juga aluminium. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya. Nanti setelah ini Ustadz akan bertanya kepada kalian dan kalian akan menjawab pertanyaan yang Ustadz berikan.
Oke. Oke, ini yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Kita boleh bergantian ya. Silakan disiapkan alat tulisnya ataupun kertasnya. Nomor 1. Silakan dibaca. Siapa ya yang membaca ya? Mas Dava, silakan dibaca teksnya Mas Dava. Sampai 10:05. Sampai 11:05. Ya, silakan Mas Dava. Dava 4A. Pertanyaan. Silakan dibaca ceritanya terlebih dahulu. Mas Dava? Oh, ini sudah kerjakan. Oke, ada yang bisa membantu Ustadz membaca? Ale, Mas Ale? Ustaz. Aku. Silakan. Sumber alam adalah segala sesuatu Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di alam merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan sumber daya berupa air, tanah, matahari, dan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, pertanyaan pertama ya. Satu. Nomor 1. Manakah pernyataan yang benar dengan paragraf tersebut? Yang A. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Yakin? Jawabannya benar? Oke, siapa yang menjawab benar? Coba. Ustaz, benar. Oke. A itu benar. Kenapa kok benar? Benar. Karena sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Oke ya. Terdapat dalam teks ya, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berarti jawabannya adalah benar. Kemudian yang kedua, yang B, air, tanah, matahari, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya yang tidak dapat dibahas. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah benar. Oh salah ya, bukan benar ya. Jawabannya adalah karena di dalam teks di situ berbunyi sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan dan hewan dapat diperbarui. Sementara kalau dalam pertanyaannya adalah tidak dapat diperbarui. Oke. dapat. Pertanyaan selanjutnya. Kalian mencoba untuk mencetak ya. Kira-kira yang mana yang benar? Pertanyaannya, Mas Kenzo boleh membacakan bacaan yang ada di Candi Borobudur itu? Silakan Mas Kenzo. Gaya apa? Ada layarnya, Ustaz. Enggak ada layarnya. Silakan dibantu yang lain. Ada kok ada. Silakan yang ada. Dikonekkan lagi Mas ya. Borobudur dan Coba di-connect habis itu connect lagi. Ya, silakan. Silakan dibaca ayo, Candi Borobudur. Apa sih? Silakan dibaca. Candi Belum Borobudur. ada. Betul. Mas Kenzo, Borobudur. belum kelihatan. Mas Ale, boleh dibantu lagi? Belum. Ada. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Selanjutnya, Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perkat dan tanpa bantuan alat modern. Tanpa heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Yang B betul yang B. Oke, pertanyaan nomor 2 ya. Berilah tanda centang pada pernyataannya sesuai dengan isi bacaan. Yang A, Borobudur adalah candi terbesar di dunia. Benar atau salah? Salah. Salah. Ada yang menjawab benar? Aku betul. Oke. Jawabannya benar. Jawabannya adalah salah ya. Karena di situ disebutkan benar adalah Terbesar di Indonesia. bukan di dunia. Kemudian nomor 2, yang B. Candi Borobudur dibangun tanpa perkat. Betul, karena di teks tulisannya Betul. tanpa perangkat dan tanpa bantuan alat modern. Oke, jawabannya adalah betul ya.
di teks Y. di situ Betul. nama perekat dan Yang C kartu betul. tanda. Oke, kemudian yang C, jangan dipura-pura menjadi salah satu. Betul. Betul. Betul, karena di teks yang betul, mendekati betul. yang paling bawah Oke. sendiri dan di boro-boro menjadi salah satu keajaiban Ya, dunia. sesuai dengan teks ini adalah contoh soal tentang AKM ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah sekarang jembatan Suramadu. Siapa yang sudah pernah melewati jembatan Suramadu? Aku sering Us. Oke, sering sekali ya. Soalnya. Oke, silakan dibaca Mas Aska yang sering melewati jembatan B, Suramadu. B. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Oke, pertanyaannya adalah jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia karena jawabannya 438 meter. B. yakin B jawabannya. Karena menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Karena menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura ada yang lain. Tadi ada yang A, ada yang B, ada yang C. B. Tetap B. Siapa yang yakin B? Aku B. Oke, banyak yang B ya. Jawabannya B. Oke, siapa yang jawab A? Oke, jawabannya yang benar adalah yang B, memiliki panjang 5.400. Karena di situ yang ditanya terpanjang ya, panjangnya berapa. Kalau menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu enggak tahu kita. Kira-kira panjangnya. Berarti otomatis di situ mewakili panjang jembatan tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita sekilas ya, nanti kalian boleh melengkapi sendiri. Jadi nanti kalian boleh mengerjakan. Oke. Kalian boleh bertanya kepada teman kalian. Misalnya, kita mencoba bertanya kepada teman kita ya. Di situ Ustaz memberikan contoh Wildan, pekerjaannya guru. Kemudian sumber daya yang dimanfaatkan ada buku, kertas, kemudian apalagi ya, ballpoint. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, contoh sekarang Mas Dava. Mas Dava orang tuanya bekerja apa? Pajak. Kira-kira memanfaatkan sumber daya alam apa? Kalau dalam pajak itu Kertas. Boleh. Kertas termasuk sumber daya alam? Kayu Kayu yang dapat diperbarui. Oke, selanjutnya Ustadz mau tanya Mas Prabu. Pekerjaan orang tuanya apa? Pajak. Oh, sama dengan Mas siapa tadi? Sama kayak aku juga, Ustaz. Iya, berarti di situ memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh, siapa yang pekerjaan orang tuanya selain 2 dari teman kalian tadi? Ustaz, aku juga Ustaz 3. Oh, 3. Banyak sekali ya. Semoga dimudahkan dalam bekerjanya ya. Oke, ada Mas Fabian. Ustaz mau tanya Mas Fabian, kira-kira pekerjaan orang tuanya apa? Boleh bersuara Mas Fabian. PNS. Oke, PNS. Kira-kira dalam bekerjanya itu menggunakan apa ya? Kalau PNS itu ya? Angin. Bukan. Angin. Aku. Apa sih? Apa kalau PNS itu? Jadi waktunya. Menggunakan kertas ya, boleh menggunakan bolpen dalam menjaga kulit termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, siapa itu? Aim apa pekerjaannya Mas Aim? Orang tuanya? Ayah itu. Ayah. Kantor. Coba kantor, oke. Sumber daya alam yang dimanfaatkan apa Mas Aim? Bagian keuangan. Oke, bagian keuangan berarti menggunakan kertas. Oke, terima kasih. Itu pembelajaran hari ini ya. Setelah ini jangan lupa, insya Allah ada pembelajaran asinkron. Ustadz akan memberikan materi di situ dan akan Ustadz asinkron ya. Oke, ya setelah ini ada pembelajaran asinkron, Ustadz akan memberikan tugas di situ. Jangan lupa kalau misalnya ada kesulitan, kalian boleh bertanya kepada Ustadz. Kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan dipimpin oleh Mas Kenzo. Silakan Mas Kenzo, kamu yang memimpin doa. Silakan dinyalakan speakernya ya yang lain ya. Silakan Mas Kenzo. Ustaz coba lihat Ustaz doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma inna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inni qad istawda'tuka Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Kenzo yang sudah memimpin doa. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jangan lupa setelah ini pembelajaran asinkron, silakan dikerjakan tugas. Kalau ada kesulitan boleh langsung ditanyakan ke Ustadz melalui WA ataupun grup WA ya. Terima kasih Ustadz Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.